Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 3 ayat 1-13. Dengarkanlah firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Daniel yang sudah memimpin kita dalam membacakan kualifikasi bagi penatua dan diaken di dalam suatu gereja. Ini adalah bagian dari firman Tuhan. Nah, saya katakan ini penting bukan cuma bagi mereka yang memiliki jabatan diaken dan juga penatua, tapi bagi kita semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa melalui firman yang disampaikan hari ini, Engkau dapat kembali menyatakan kepada kami kehendak-Mu, kepada gereja Tuhan, kepada kepemimpinan di dalam gereja yang setia kepada firman Tuhan, kepemimpinan gereja yang mengarahkan kami kepada Kristus, dan bagaimana kami dapat melihat kepemimpinan gereja itu secara benar di dalam semua kualifikasi-kualifikasi ini, dan dapat terus berdoa bagi kepemimpinan gereja dan tunduk di dalam semua kepemimpinan gereja yang Tuhan nyatakan di dalam gereja kami ini, agar Injil-Mu betul-betul dapat dinyatakan secara baik melalui gereja yang Kau nyatakan melalui kepemimpinannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan saudara khotbah dari seri kitab 1 Timotius. Dan seperti 2 minggu yang lalu, hari ini kita akan tetap membahas tentang kepemimpinan gereja. Kalau 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang peranan pria dan wanita dalam kepemimpinan gereja yang sifatnya adalah komplementarian atau saling melengkapi, berdasarkan pada peran yang Tuhan berikan pada pria dan wanita di dalam penciptaan. Hari ini kita akan melihat lebih spesifik kepada kualifikasi pejabat gereja, pemimpin gereja, khususnya kepada penatua atau pendeta dan juga diaken atau di gereja-gereja sering disebut sebagai majelis. Nah saudara, sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa bedanya penatua dan diaken, karena 1 Timotius 3 ini tadi memberikan 2 distingsi, 2 kekhususan di dalam jabatan gereja ini, penatua atau penilik gereja dan juga diaken. Pertama, penatua saudara, dalam bahasa aslinya itu adalah presbuteros, di mana kita mendapatkan kata presbyterian di sini. Itu sama artinya dengan penilik jemaat yang disebutkan di 1 Timotius pasal 3 ini, atau dalam bahasa aslinya adalah episkopai, di mana saudara mendapatkan kata episkopal tentang kepemimpinan gereja di situ. Dan para penatua ini memiliki tugas khusus di dalam kepemimpinan gereja adalah untuk mengajar Injil dan melayani kebutuhan spiritual jemaat di suatu gereja lokal. Para penatua inilah saudara yang ditahbiskan untuk memimpin gereja, memimpin ibadah, berkhotbah setiap hari minggunya, melakukan sakramen, apakah itu baptisan, perjamuan kudus. Penatua bisa melakukan pemberkatan pernikahan, dan para penatua
juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan bagi gereja lokal. Itu semuanya ada di dalam tanggung jawab, tugas, dan otoritas para penatua. Oleh karena itu saudara, di dalam gereja Presbyterian, seperti di GPC atau di CCC, kami mempercayai bahwa penatua itu tidak boleh satu orang. Penatua itu haruslah sifatnya jamak, lebih dari satu. Kenapa saudara? Karena kepemimpinan itu biar nggak terfokus hanya kepada satu figur. Kita nggak jadi mengkultuskan satu orang, tapi di situ kita dapat melihat bahwa di dalam kemajemukan dari penatua ini, bahwa Kristus adalah satu-satunya gembala kita, penatua kita yang agung, pemimpin kita yang agung. Oleh karena itu, pemimpin, penatua itu tidak boleh satu orang saja. Sedangkan ada satu jabatan lagi yaitu diaken, yang punya kesamaan kata dasar seperti kata yang saudara mungkin sudah sering dengar, yaitu kata diakonia, yang artinya melayani. Peran diaken ini didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 6. Kalau saudara mau baca di situ, di mana pada saat itu ada kisah para rasul itu dikatakan banyak mengurusi kebutuhan jemaat, sehingga mereka melalaikan tugas pengajar firman karena waktu mereka dipakai untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan jemaat. Oleh karena itu, para rasul pada saat itu menunjuk 7 orang untuk menjadi diaken atau yang dikatakan di situ sebagai pelayan meja. Tujuannya apa saudara para diaken ini? Supaya mereka, orang-orang diaken ini dapat melayani kebutuhan jemaat di luar pengajaran. Misalnya saudara, kalau saat ini tugas diaken itu misalnya untuk membuat SOP gereja, untuk menyiapkan keperluan ibadah di hari Minggu, untuk membantu dalam urusan finansial, melayani kebutuhan fisik jemaat. Jika ada jemaat kita yang sakit, jemaat kita yang lagi memerlukan bantuan, disitulah diaken yang berpikir, mereka yang akan memberikan bantuan pertolongan itu bagi orang-orang yang membutuhkan di suatu gereja lokal. Nah, saudara sampai di sini, saudara mungkin bertanya, seperti tadi di liturgi kita, ini buat apa firman ini buat saya? Kelihatannya saya nggak akan kok jadi seorang penatua atau diaken. Betul saudara, tidak semua orang itu dipanggil untuk menjadi penatua atau diaken. Lantas kenapa kita nggak skip aja bagian ini? Ini bagian kayaknya pantasnya dikhotbahin buat Davin, beberapa kandidat di sini yang mungkin cocok nanti ya buat jadi diaken atau penatua, tapi bukan buat saya. Tapi seperti yang saya bilang tadi saudara, semua firman Tuhan itu penting bagi kita, bagi semua jemaat Tuhan, bukan cuma bagi orang-orang tertentu saja. Dan paling tidak ada 3 hal saudara, 3 fokus yang kita akan lihat di dalam firman hari ini. Ini bukan poin khotbahnya saudara, tapi 3 hal ini saudara yang nanti kita akan lihat dalam firman hari ini. Pertama saudara, karena kita adalah orang-orang Kristen dipanggil untuk bergereja, artinya kita dipanggil untuk tunduk kepada suatu kepemimpinan gereja, kita dapat melihat saudara, bagaimana kualifikasi yang akan disampaikan hari ini itu bisa menjadi standar untuk kita gereja Tuhan mengangkat penatua atau memberhentikan seorang penatua sesuai dengan kualifikasi yang ada di sini. Kedua, kualifikasi ini juga bisa jadi kebenaran bagi kita untuk mengevaluasi, menegur, menjaga, atau untuk mengencourage penatua atau diaken di dalam gereja saudara. Dan saya sadar saudara, waktu saya membagikan firman hari ini, saya secara tidak langsung menaruh diri saya di bawah spotlight. Saudara mungkin nanti waktu kita melihat satu persatu kualifikasi ini, saudara mungkin akan melihat kepada hidup saya, diri saya lebih dalam lagi, dan it's okay saudara. Itu memang salah satu tujuan dari kenapa firman ini dibagikan. Dan yang ketiga, nanti saudara akan lihat di dalam kualifikasi yang ada di dalam bagian ini, hal-hal ini juga berguna bagi pertumbuhan iman saudara. Ini adalah standar-standar karakter-karakter yang sebenarnya bukan hanya kualifikasi bagi penatua, tapi ini karakter-karakter penting yang perlu dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan, dan kita pun juga diminta Tuhan untuk bertumbuh di dalam semua karakter-karakter ini. So itu dia fokusnya. Kita akan merenungkan khotbah ini dalam 3 poin khotbah yang saya akan bagikan sebagai berikut. Kualifikasi penatua dan diaken dalam suatu gereja. Pertama, menekankan karakter di atas kompetensi. Kedua, secara pribadi, publik dan keluarga untuk memimpin gereja dalam kesempurnaan Kristus. Ini satu kalimat panjang yang saya breakdown menjadi 3 poin saudara. Kualifikasi penatua dan diaken dalam suatu gereja menekankan karakter di atas kompetensi secara pribadi, publik dan keluarga untuk memimpin gereja dalam kesempurnaan
Kristus. Kita akan menyimak poin ini satu persatu dengan lebih dalam lagi. Kita masuk ke poin yang pertama. Kualifikasi penatua dan diakon dalam suatu gereja menekankan karakter di atas kompetensi. Saudara, kita lihat di ayat ini, saudara, 13 ayat yang tadi sudah kita baca bersama, 1 Timotius 3 ini menjadi kualifikasi bagi penilik jemaat di ayat 1-7 dan diakon di ayat 8-13. Kebanyakan saudara, kualifikasi di dalam penatua dan diakon ini itu sama, mirip, sehingga saya bisa mengkonsolidasi semua kualifikasi ini menjadi ada 19 kualifikasi dan saya akan pakai slide untuk khotbah saya kali ini. Boleh ditengok? Ini dia. Ada 19 kurang lebih saudara kualifikasi yang tertera di dalam list ini. Saya nggak akan bacain satu persatu di sini, cuma mungkin yang saya pakai warna biru itu adalah kualifikasi khusus untuk para penatua, dan yang warna oranye kualifikasi khusus untuk para diakon. Nah saudara, 19 kurang lebih. Yang dalam kurung itu adalah kualifikasi yang ada di dalam penatua dan diakon itu sama. Nah saudara, saya kalau misalnya mau bagi kualifikasi ini, slide berikutnya bisa, Lydia, ke dalam 2 kategori saudara, karakter dan kompetensi. Karakter itu saudara menyangkut kualifikasi yang berhubungan dengan cara hidup, attitude, kebiasaan, juga kedewasaan iman dari seseorang. Sedangkan kompetensi itu berbicara tentang kualifikasi yang berhubungan dengan skill atau keterampilan. Jadi dari 19 tadi nanti saya akan taruh di dalam 2 hal ini. Tunggu dulu, Lydia, jangan kesini dulu, belum? Ya, udah kelihatan tadi bocorannya saudara ya. Saya mau tanya ini dulu kepada saudara. Saudara di sini rata-rata pernah melamar kerja pastinya ya. Bikin CV. Saudara kalau bikin CV, yang saudara taruh itu kebanyakan apa? Kompetensi atau karakter saudara? Skill, kompetensi ya. Saudara edukasinya apa? Pengalaman kerjanya apa? Skill yang saudara miliki apa? Baru mungkin di bawah footnote-nya atau di keterangannya. Di situ saudara baru bisa tambahkan karakter. Orangnya jujur, berintegritas, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Saudara juga pencari kerja misalnya. Di sini manajer, pemilik usaha, juga biasanya kalau cari karyawan, yang dilihat apa? Kompetensi dulu ya, baru karakter. Tapi menariknya saudara, kalau saya bagi 19 karakter tadi, yang udah dibocorin tadi sama Lydia, next, sama multimedia kita, ternyata saudara kita bisa melihat dari 19 karakter ini, boleh slide berikutnya, 18 itu masuk ke kategori karakter saudara. Hanya 1 yang masuk ke kategori kompetensi dari seorang penatua ataupun diakon. Dan kompetensinya apa di situ saudara? Cakap mengajar. Dan kalau saudara mau perhatikan, kompetensi cakap mengajar ini, kalau saya mau lebih dalemin lagi, di Titus 1 ayat 9, itu juga membahas tentang kualifikasi penatua dan diakon. Dikatakan orang sanggup mengajar ini adalah mereka yang sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran, dan sanggup meyakinkan orang, meyakinkan penentangnya. Dan kalau bisa dikatakan saudara, ini pun juga sebenarnya masih ada kaitannya dengan karakter. Kompetensi mengajar ini, seorang penatua diharapkan tidak hanya bisa berkhotbah dengan baik, itu penting saudara, skill yang perlu dimiliki oleh semua penatua. Kalau saudara melihat ada penatua yang karakternya oke, ada orang yang karakternya oke, tapi ternyata dia tidak cakap mengajar, maka orang itu pun juga tidak bisa menjadi penatua. Jadi ini adalah kompetensi yang sangat penting juga saudara. Tetapi kalau kita lihat saudara, hampir semua dari yang dituliskan oleh Paulus di sini itu lebih mengacu kepada karakter. Bahkan menariknya, kualifikasi bagi diakon yang pelayanannya lebih bersifat skill based itu nggak ada disebutkan satu skill tertentu saudara di dalam kualifikasinya. Paulus bahkan menyebut seorang diakon itu harus memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Tadi yang dibilang di tulisan warna orange di nomor 17 di karakter yang pertama tadi. Yang berarti saudara, seorang diakon itu lebih penting untuk punya landasan teologi yang benar, setia memelihara dan menghidupi iman mereka dengan baik. Selayaknya seorang penatua yang mengajar meskipun mereka tidak punya tugas untuk mengajar. Oleh karena itu saudara, meskipun nantinya kita mau mencari diakon untuk mengatur hal-hal logistik operasional di dalam gereja kita saudara, kita tetap akan mendasarinya kepada teologinya, imannya, karakternya, lebih daripada
kemampuan mereka, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa, saudara? Kenapa karakter itu hampir semuanya ditekankan di sini daripada kompetensi? Saya ingin mengatakan pertama-tama, saudara, bukan berarti di sini kompetensi itu nggak penting sama sekali di luar apa yang tertulis di dalam slide ini, saudara. Saya mengatakan kompetensi-kompetensi lainnya itu ada baiknya para penatua, para diaken itu belajar untuk memiliki. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, paling tidak kita harus juga adaptasi, saudara, supaya cara kita memimpin, cara kita dealing dengan jemaat itu juga bisa relevan. Misalnya kita perlu juga belajar seperti manajemen skill, leadership skill secara umum, lebih melek teknologi, belajar public speaking dengan lebih baik lagi, saudara. Supaya ini bisa menjadi tools yang bisa efektif memimpin gereja sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi hati-hati, saudara, kita bisa saja seringkali melihat keperluan kompetensi di luar cakap mengajar dalam kita melihat siapa yang memimpin gereja ini itu lebih tinggi daripada karakter mereka. Itulah kenapa, saudara, kalau kita lihat ke ayat panggilan ibadah tadi, saudara, kita di situ melihat Tuhan itu menghendaki agar penatua dan diaken itu bisa menjalankan otoritasnya di dalam keteladanan. Kita bisa lihat dari cara hidupnya, gimana dia bersikap kepada orang-orang lain, gimana dia mengasihi keluarganya, dia bersikap di marketplace, saudara. Ke-18 karakter ini, saudara, itu adalah bukti dari kesetiaan para penatua dan diaken kita dalam memelihara dan menghidupi Injil, saudara. Saudara, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan mau supaya kita bertumbuh secara karakter, bukan? Tuhan mau kita untuk menghidupi Injil, dan itu buah-buahnya kita bisa lihat dalam apa? Kebijaksanaan, keramahan, kesabaran, yang itu semuanya berhubungan dengan karakter, saudara. Itulah kenapa waktu Tuhan menempatkan pemimpin gereja, Tuhan mau supaya karakternya itu lebih kelihatan. Karena itu yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan penatua saudara. Karakter yang penting, saudara, di dalam pemimpin gereja. Nah, bagaimana kita mengartikan karakter ini dengan lebih spesifik lagi? Kita masuk ke poin kedua. Karakter secara pribadi, publik, dan keluarga. Saudara, saya membagi karakter 18 ini jadi 3 aspek. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakter saja, saudara. Tidak semuanya saya jelaskan. Dan di sini mungkin saudara dapat melihat apakah ini adalah karakter yang masuk akal dimiliki oleh seorang pemimpin gereja. Kita melihat ada 3 aspek, saya bagi menjadi secara pribadi, secara publik, dan secara keluarga, saudara. Kenapa begitu? Kita lihat yang pertama dulu, di slide yang berikutnya. Di dia, saya bagi karakter secara pribadi. Ini paling banyak, saudara, ada 8 dari 18 karakter tadi, 19 karakter tadi, saudara ya. Di sini ada beberapa yang saya mau highlight di sini. Pertama dibilang, seorang penatua itu dapat menahan diri. Artinya apa? Orang ini bisa menguasai dirinya, mengontrol pikirannya, emosinya, cara hidupnya dengan baik. Kedua, dibilang bukan peminum. Nah, bukan peminum di sini, saudara, ini bukan berarti seorang penatua atau diaken itu sama sekali nggak boleh minum anggur atau minum alkohol sama sekali. Tetapi ini mirip seperti apa yang Paulus katakan di Efesus 5, agar kita tidak dikuasai anggur. Bahasa lainnya, saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seorang ini harus sober-minded, selalu sadar, tidak dipengaruhi oleh substansi-substansi apapun di luar dari dirinya. Berhubungan dengan karakter menahan diri tadi, saudara-saudara. Bukan pemarah, saudara bisa mengerti akan hal itu. Ramah atau gentle, pendamai, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan not quarrelsome atau tidak suka bertengkar. Orang ini, saudara, bukan adalah orang yang menghindari konflik, bukan seorang peacekeeper. Dia menghindari konflik, tidak mau berurusan dengan konflik supaya tidak terjadi keributan apa-apa. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang ini bukanlah orang yang suka buat gaduh, bukan kalau dikit-dikit atau apa maunya berantem, maunya ribut. Itu maksudnya pendamai. Bukan hamba uang, tidak serakah, tidak money oriented dalam dia memimpin, tidak bercabang lidah, artinya tidak berbohong, tidak munafik, berintegritas dalam semua perkataannya. Dan yang terakhir ini paling menarik, ada kategori bukan orang yang baru bertobat. Dan kalau saudara baca
di ayat 6, Paulus kasih alasan spesifik. Di situ kenapa bukan orang yang baru bertobat yang bisa menjadi penatua, supaya ia jangan menjadi sombong. Dalam salah satu penafsiran yang saya baca tentang karakter ini menyatakan Paulus di sini sebenarnya secara khusus mengaitkan mereka yang bawa ajaran sesat waktu itu di gereja Efesus, saudara. Kepada audiens pertama, Paulus menulis surat ini, itu terjadi ajaran-ajaran sesat di situ yang dibawakan oleh penatua-penatua yang baru bertobat. Mereka mungkin belum mendalami iman mereka dengan baik, tidak memiliki kedewasaan rohani di dalam karakter-karakternya, dan oleh karena itu akhirnya mereka mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Itulah kenapa Paulus bilang, jangan orang yang baru bertobat. Kita lihat dulu, apakah orang ini sudah sekian lama ikut Tuhan, bagaimana kedewasaan rohaninya. Aspek-aspek pribadi, paling banyak di sini. Dan ini mungkin karakter-karakter yang sifatnya straightforward, cukup kita bisa mengerti. Kedua, saudara, aspek kedua, kita lihat ada karakter di slide berikutnya, kategori publik. Ini hanya ada 5 karakter aja, saudara, di situ. Ya. Dan karakter-karakter ini bedanya dengan aspek pribadi, meskipun ada beberapa overlapping, ini karakter yang biasanya lebih terlihat di mata umum. Lebih misalnya ini adalah penilaian dari orang-orang di luar terhadap dirinya sendiri. Berhubungan dengan reputasi penatua atau diaken, tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja, di kehidupan publiknya. Kalau zaman sekarang mungkin kehidupan dia di marketplace, kehidupan dia di keluarga, kehidupan dia di komunitas di luar sana. 5 karakter dalam aspek ini berkata yang pertama, above reproach. Tidak bercacat. Yang artinya saudara, orang ini bukan berarti tidak boleh memiliki kesalahan sama sekali, tetapi dia tidak memiliki basis apapun atau tidak ditemukan alasan apapun untuk dia dicela atau disalahkan. Kalau saudara lihat di ayat kita, di ayat ke-7, Paulus menegaskan karakter tidak bercacat ini dengan dia punya nama baik di luar jemaat, punya reputasi yang baik. Apakah misalnya orang ini adalah suami yang dihormati oleh istrinya, dihormati oleh anak-anaknya. Apakah orang ini kalau di tempat kerja punya etos kerja yang baik? Coworkernya, atasannya bisa melihat itu. Apakah orang ini juga memiliki kehidupan yang mencerminkan anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergaulannya? Jangan sampai saudara, orang ini tuh cuma terlihat seperti anak Tuhan kalau lagi kumpul sama komunitas gereja, kalau lagi di dalam gereja hari Minggu aja, tetapi waktu di tempat kerja, sama teman mainnya di luar, kata-katanya, perilakunya, gaya hidupnya, itu ternyata penuh dengan keberdosaan. Jangan sampai seperti itu saudara. Ya, di sini Paulus mau menekankan firman Tuhan, mau menekankan karakter tak bercacat ini, mau menunjukkan apa? Karakter yang konsisten. Kehidupan dia di dalam gereja maupun di luar gereja itu sama. Seorang penatua atau diaken bukan orang yang punya 2 dunia, saudara. Itu maksudnya. Bijaksana, sopan. Sopan itu artinya apa? Bersikap hormat, respect kepada semua orang. Suka memberi tumpangan. Nah, karakter ini saudara, ini berhubungan berkaitan pada konteks masa itu saudara. Ini adalah sikap seseorang di masa itu yang sebenarnya mau memberikan tumpangan kepada pendatang atau orang asing yang singgah di kota mereka. Karena pada saat itu belum ada hotel, belum ada penginapan, jadi kalau ada orang asing datang ke suatu kota, itu mereka harus bergantung pada kemurahan hati seseorang yang mau membuka rumahnya dan mengizinkan mereka untuk tinggal di dalam rumah mereka, dan mereka pun juga bisa diberikan makan oleh tuan rumahnya. Oleh karena itu saudara, karakter ini di masa sekarang bisa saya katakan sebagai karakter yang suka membantu atau orang yang murah hati. Sekali lagi, bukan cuma sama jemaat gereja, tetapi kepada orang-orang di luar gereja juga. Dan yang terakhir, karakter yang terhormat. Oke, cukup straightforward juga karakter yang ini. Nah, aspek ketiga, ini yang saya mau tekankan lebih dalam lagi, yang menyangkut kepada keluarga. Di slide berikutnya, slide ke-6. Aspek ketiga dalam keluarga, kita bisa lihat karakter-karakter ini saudara, ada 5 di sini yang saya catat. Seorang diaken atau penatua haruslah suami dari 1 istri, kepala keluarga yang baik, artinya bisa mengurus keluarganya dengan baik, dia disegani dan dihormati anak-anaknya, dan ada 1 kategori yang berhubungan dengan istrinya mereka. Istrinya harus terhormat, bukan pemfitnah, dapat menahan diri, dan dapat dipercayai. Jadi bukan hanya karakter penatuanya aja yang dimasukkan di sini, tapi juga ada kualifikasi tentang karakter dari istri mereka, saudara. Nah, saudara, ada 1 disclaimer yang saya ingin beritahukan di sini. Di sini dibilang seorang penatua atau diaken haruslah suami dari 1 istri. Tetapi saya harus katakan,
Bukan berarti seorang penatua atau diakon itu harus sudah menikah dan harus punya anak, saudara. Karena saudara, kualifikasi ini bukan berbicara tentang status atau kondisi hidup, tetapi ini kan berbicara tentang karakter. Yang Paulus maksudkan tentang ini adalah bahwa mereka yang belum menikah atau belum punya anak bisa menjadi penatua dengan kita melihat apakah orang ini memiliki karakter yang nantinya bisa setia pada istrinya kalau sudah menikah, dan dia bisa disegani oleh anak-anaknya kalau dia nanti sudah punya anak, saudara. Dan saudara, saya bisa katakan ini karakter yang unik. Kenapa, saudara? Kembali kepada contoh saya tadi, waktu kita bikin CV, kita mau hire orang, mencari pekerja untuk perusahaan kita. Oke, mungkin kita akan pertimbangkan beberapa faktor karakter, tapi saudara, mungkin karakter yang kita pertimbangkan adalah di kategori yang pertama atau kategori yang kedua. Kita mungkin akan melihat sedikit korelasinya, saudara, kehidupan rumah tangga dia dengan apa yang terjadi di pekerjaannya. Dan itu terjadi di kebanyakan pekerjaan. Mungkin pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya pendidik, guru, atau misalnya seorang yang berhubungan dengan bidang keluarga, ini mungkin akan sangat pengaruh. Tapi kalau saudara mencari misalnya di pekerjaan-pekerjaan saudara pada umumnya, bidang manufaktur, bidang IT, bidang finance, biasanya kualifikasi keluarga ini tidak begitu berpengaruh. Kita nggak begitu berpengaruh apakah orang ini kehidupan dengan istrinya baik atau enggak dengan bagaimana dia mengerjakan programming di komputernya, saudara. Sedikit dampaknya. Tetapi lain halnya dengan karakter penatua dan diakon. Kalau saudara perhatikan di perikop kita, Paulus justru banyak kasih porsi kepada karakter dalam aspek keluarga ini, saudara. Penjelasannya lebih dalam di situ. Kenapa, saudara? Karena keluarga dan gereja itu punya korelasi yang sangat erat. Tadi dibilang kan di kualifikasi penatua di ayat 5, bagaimana mungkin dia bisa memimpin gerejanya kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya dengan baik. 2 minggu lalu saudara, kita sudah belajar bahwa keluarga dan gereja itu adalah 2 institusi yang Tuhan ciptakan langsung buat manusia dan punya tujuan yang serupa, yaitu untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Di mana saudara, sebagai kepala keluarga dan kepala gereja, itu punya korelasi yang erat, punya kaitan yang erat. Sebagaimana seorang penatua dapat memimpin keluarganya dengan baik, dia pun juga dapat memimpin gerejanya dengan baik. Sehingga saudara, kita bisa lihat kalau penatua atau diakon itu mengasihi istrinya. Dia mengasihi anak-anaknya dengan baik, merawat mereka di dalam kasih, mendisiplinkan mereka di dalam kebenaran. Maka penatua atau diakon itu pun juga diyakini dapat mengasihi, merawat, dan mendisiplinkan gerejanya dengan baik pula. Dan sadar atau tidak, saudara, ini adalah faktor yang sangat berpengaruh juga di dalam kepemimpinan dari seorang penatua. Kenapa? Karena bisa dibilang, keluarga dari seorang penatua pemimpin gereja itu adalah echo chamber, kekuatan besar bagi kepemimpinan penatua itu sendiri. Saudara bisa melihat dalam banyak-banyak kasus, saudara, kalau misalnya ada kepemimpinan yang saudara rasakan ini kurang baik atau kurang enak dilihat gitu, saudara ya, itu sedikit banyak ada hubungannya dengan masalah di dalam keluarganya mereka sendiri. Dan saya harus bilang, saudara, dari ketiga aspek karakter ini adalah karakter yang seringkali membuat penatua atau diakon itu jatuh. Kenapa, saudara? Karena ini karakter yang sulit dilihat dari luar. Mudah untuk kami sembunyikan, saudara. Kalau orang punya masalah karakter pemarah, saudara bisa lihat, kelihatan kalau saya lagi marahin orang. Tapi kalau saya punya masalah berantem sama istri saya di rumah misalnya, saudara mungkin gak bisa ngeliat itu secara langsung. Kecuali saya confess atau ketangkep oleh saudara sendiri. Dan saudara mungkin pernah mendengar pendeta-pendeta dengan nama besar, yang pengajaran teologinya bagus dan akurat, pelayanannya sangat berpengaruh, tapi jatuh dalam masalah perzinahan. Kehidupan anak-anak mereka berantakan, tidak menghormati mereka. Ada pendeta besar, saudara, saya nggak sebutkan namanya, tapi saudara mungkin sudah bisa pop out di dalam pikiran saudara waktu saya sebutkan ini. Pengajarannya bagus, teologinya bagus, tetapi belakangan ini tertangkap punya masalah perzinahan, saudara. Dan ternyata diketahui dia 2 kali sebelum dia ketangkap ini gagal menjadi penatua dalam gereja. Karena apa, saudara?
ada korelasinya dengan hubungannya dengan keluarganya yang kurang baik. Jadi saudara, saya sebagai penatua di sini, jemaat, saya berharap jemaat-jemaat GPC, saudara-saudara sekalian bisa bantu saya di sini. Bantu saya untuk jaga keluarga saya dengan baik. Bantu saya juga, karena kalau saya jaga keluarga saya dengan baik, disitulah saudara, Tuhan bisa memampukan saya untuk menjaga gereja kita dengan baik. Ini bukan untuk kesehatan saya pribadi, tapi buat kesehatan gereja kita juga, saudara. Kesehatan rohani para anggota yang Tuhan panggil ke dalam gereja ini. Ini beberapa kualifikasi yang penting yang perlu kita miliki sebagai seorang penatua dan diaken. Tujuannya apa, saudara? Kenapa Tuhan kasih kualifikasi seperti ini, saudara? Poin ketiga, supaya para penatua dan diaken dapat memimpin gereja pada kesempurnaan Kristus. Kita masuk ke poin yang terakhir, poin yang ketiga. Untuk memimpin gereja pada kesempurnaan Kristus. Saudara, setelah kita lihat semua kualifikasi tadi dan penjelasan-penjelasan beberapa kualifikasi tadi, apa yang sekarang saudara pikirkan tentang seorang penatua atau diaken setelah melihat kualifikasi ini? Kita mungkin berpikir, saudara, kualifikasi ini bukanlah kualifikasi yang mudah dipenuhi. Apalagi saudara, mungkin saya bisa katakan kualifikasi karakter itu lebih sulit untuk dipenuhi daripada kompetensi. Kalau kompetensi itu ada measurement-nya lebih terlihat, ada kemampuan yang kita bisa pelajari, kita bisa kembangkan, KPI-nya lebih jelas daripada kalau kita ngomongin karakter. Dan saudara, kalau saudara ngelihat saya sebagai penatua, apakah Davin sebagai penatua di GPC, pendeta di GPC sudah memenuhi semua karakter ini semua? Saya harus katakan, saudara, saya masih belum menghidupi semua kualifikasi ini dengan sempurna. Bahkan kalau kita kembali ke slide yang tadi, semua daftar karakter yang tadi, Lydia, bisa ke slide yang berikutnya. Saudara perhatikan, ada beberapa karakter yang saya merahin. Inilah beberapa karakter yang saya pribadi masih bergumul di dalamnya, saudara. Saudara mungkin masih melihat atau pernah melihat itu di dalam saya berinteraksi dengan saudara, dengan orang-orang lain di sini. Saya masih harus betul-betul berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk membentuk hidup saya, dan saya berkomitmen untuk bertumbuh, terutama di hal-hal yang merah. Bukan berarti di yang lain-lainnya, saudara, saya sudah beres. Enggak juga, saudara. Dan kalau kita mau bawa kualifikasi ini kepada penatua-penatua lainnya juga, saudara, saudara mau lebih detail lagi melihat kehidupan mereka, saudara pasti akan melihat tidak ada penatua dan diaken yang sempurna di dalam 18 karakter ini. Lantas kalau begitu, kenapa Tuhan tetap menaruh orang-orang yang tidak sempurna ini untuk menjadi penatua? Dan bagaimana seharusnya penatua-penatua yang tidak sempurna ini memimpin gereja Tuhan? Kita lihat di ayat ke-13. Paulus menutup daftar kualifikasi ini dengan satu pernyataan, saudara. Dikatakan seperti ini. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Perhatikan, saudara. Paulus di sini berkata, mereka, para penatua dan diaken itu untuk melayani dengan baik. Katanya baik, kalos di dalam bahasa Yunaninya. Bukan dengan kata sempurna. Karena Paulus pun menyadari, saudara, waktu dia menuliskan kualifikasi ini, gak ada satu orang pun yang sebenarnya bisa memenuhi kualifikasi ini dengan sempurna. Dirinya sendiri pun, seorang yang telah merintis banyak gereja, yang telah membina banyak penatua, selama pelayanannya pun juga tidak bisa memenuhi semua hal ini dengan sempurna, saudara. Sehingga saudara, saat kita melihat daftar kualifikasi ini, apakah kita sebagai pemimpin gereja ataupun jemaat, ada satu hal yang Paulus ingin kita lihat, bahwa semua kualifikasi ini, kalau kita mau lihat secara sempurna, itu cuma ada di satu pribadi, yaitu penatua gereja sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang di ayat panggilan ibadah kita 1 Petrus 5 ayat 4, dikatakan sebagai gembala yang agung. Dia yang telah menunjukkan semua kesempurnaan kualifikasi ini saat dia hidup di dalam dunia, dalam ketaatan dan penundukan yang penuh kepada Tuhan. Dan seluruh kualifikasi ini, Kristus penuhi saat ini bagi kita semua, penatua diaken yang Tuhan tunjuk di dalam gerejanya,
dengan ia mati di atas kayu salib bagi seluruh ketidaksempurnaan kita menghidupi kualifikasi ini. Sehingga saudara, saat kita melihat kualifikasi penatua ini, saat saya sebagai penatua melihat kembali kualifikasi ini, yang saya lihat itu bukan semata-mata sampai mana saya sudah menghidupi kualifikasi ini, tetapi yang saya lihat, yang saudara bisa lihat adalah bagaimana Kristus telah memenuhi kualifikasi ini dan akan dengan setia memenuhi semua kualifikasi di dalam kehidupan penatua, diaken, dan saya harapkan dalam kehidupan saudara-saudara juga dengan baik. Tapi meski demikian saudara, kita tetap nggak bisa pilih penatua atau diaken secara sembarangan. Ayat 13 dikatakan mereka haruslah orang-orang yang melayani dengan baik. Yang artinya saudara, meski orang-orang yang ditunjuk sebagai penatua dan diaken itu bukan orang yang sempurna, tetapi orang-orang ini biarlah memiliki hati dan komitmen yang mau terus bertumbuh menuju kepada karakter-karakter yang disebutkan di sini. Di dalam keberseraan mereka kepada Kristus, dalam kerendahan hati mereka untuk bertobat, dalam bagaimana mereka berpegang pada kekuatan Roh Kudus untuk mengerjakan perubahan dalam hati mereka. Dan saya ingin katakan ini penting bagi saudara untuk melihat bahwa penatua dan diaken di dalam gereja itu bukanlah orang yang sempurna. Saya, saudara, pasti akan mengecewakan saudara dengan perkataan saya yang salah, tindakan saya yang keliru, saudara. Mungkin saja, saudara, penatua di dalam gereja itu bisa jatuh ke dalam dosa yang sangat serius. Dan mungkin itu bisa mendiskualifikasikan dirinya menjadi seorang penatua. Tapi satu hal, saudara, yang tidak akan pernah berubah, penatua agung kita yang sempurna itu nggak akan pernah berubah. Dia nggak akan pernah jatuh ke dalam dosa, saudara. Dia nggak akan pernah salah. Dia nggak akan pernah keliru, saudara. Dan di balik ketidaksempurnaan kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, ketidaksempurnaan kita sebagai gereja Tuhan, saudara. Mari saudara, waktu kita melihat kualifikasi ini, kita berdoa sungguh kepada Tuhan, melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kualifikasi ini di dalam dirinya kepada kita. Dan saya sebagai pemimpin gereja, penatua gereja di sini, dapat menjadi cerminan kualifikasi itu kepada saudara di dalam kasih karunia-Nya. Dan saya mau katakan, selagi saya harus bekerja, saya harus berserah kepada Tuhan, mendoakan karakter-karakter ini semuanya. Sekali lagi saya minta kesediaan jemaat-jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk juga terus berdoa bagi kami, mendukung, koreksi setiap kami, saudara, kalau kami memang ada karakter-karakter yang tidak sesuai. Beranugerahlah kepada setiap kami, saudara. Seperti kami juga belajar untuk beranugerah bagi setiap saudara semuanya. Dan biarlah dari semua ini, kita melihat kesempurnaan Kristus dan nama Kristus dipermuliakan di dalam gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami melihat bahwa rancangan kepemimpinan gereja adalah satu hal yang agung dan indah, yang mulia bagi setiap daripada kami, menyatakan bagaimana Engkau mengasihi gereja ini, meskipun tidak ada penatua, tidak ada pemimpin yang sempurna, kami meyakini bahwa kami memiliki penatua yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak hanya memberikan nasihat-nasihat yang baik bagi kami, yang tidak hanya memberikan kami teguran-teguran, tetapi Engkau yang memberikan hidup-Mu mati bagi setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Dan biarlah kami ketika melihat penatua-penatua, ketika kami hidup di dalam gereja Tuhan, kami dapat menyadari bahwa setiap hal-hal yang ada di dalam kepemimpinan gereja itu dapat mengarahkan kami kepada kesempurnaan Kristus. Biarlah karakter-karakter yang ditunjukkan di dalam kepemimpinan seperti yang ada di dalam kualifikasi ini dapat mengarahkan kami kepada kesempurnaan karakter Kristus itu. Dan bila ada karakter-karakter yang masih belum dihidupi dengan baik di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin gereja kami dapat menyadari bahwa Engkaulah tetap yang menjadi pemimpin kami yang sejati. Dan biarlah di sini kami juga dapat berdoa senantiasa bagi pemimpin gereja kami. Berdoa senantiasa agar semua kualifikasi-kualifikasi ini dapat dihidupi dengan baik, setia, berkomitmen untuk menghidupinya di dalam kasih karunia Tuhan. Lagi kami pun sebagai jemaat juga bertumbuh untuk menghidupi semua kualifikasi ini bagi pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.